Baik, jemaat dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi semua Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul beribadah. Mari sama-sama kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera, anugerah dari Allah Tritunggal menyertai dan memberkati jalannya ibadah hari ini dari awal hingga selesai ibadah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat datang beribadah di tempat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau serahkan, kami mau persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami di dalam jalan keseharian kami, Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari angkat tangan kita, katakan, di-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita mau katakan, Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu, Tuhan. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyembah Allah kita.
bagimu Tuhan hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan bagimu Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi. Kita mau sama-sama nyanyikan Hosana bagi Allah kita yang hidup. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan nama-Mu Tuhan dan ku agungkan. Kau layak. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Kita mau agungkan, tinggikan nama Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Lebih lagi kita mau katakan nyanyi Hosana bagi Allah kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak ya disembah. Kau yang layak sembah. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau berserah kepadamu. Semua yang kami punya, cita-cita dan masa depan kami, semua adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Karena itulah kerinduan kami bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia dan membawa orang yang belum percaya datang kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meminta ampun atas segala dosa kami yang telah kami perbuat sepanjang seminggu ini Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni Tuhan. Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami. Engkau yang terus menuntun kami Tuhan, agar kami
bisa lebih baik menjalani hidup kami Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki Tuhan. Bapa yang akan berdoa juga untuk ibadah kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhir Tuhan. Agar setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang ikut dalam live streaming Tuhan, bisa mendapat berkat, bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tak bangkit berdiri. Mari kita bersama seluruh orang percaya yang di muka bumi ini mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu lagu baru Hokkien. Sebenarnya bukan baru sih. Mungkin di BC saja yang baru. Jadi kita akan belajar bersama-sama menyanyikan lagu ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan. Xiami qua kêu đi聽了個愛聽，有啥物歌叫你聽了個愛聽，有啥人的聲會感動你的心肝，我一路聽，我一路聽，我一路找一個代表的歌聲，啥物人就是人甲你做伴，啥物愛甘願愛你的無線。我一路聽，我一路看，日子過去，還出偌濟的點聲。我找到了這相信我，講予你聽，伊叫啥物名？伊叫耶穌，天父全能的上帝，伊真愛我，聽我一世人嘛袂離開我。Sekali lagi, usiami gua kyo di kere ko ai tin. Usiami gua kyo di kere ko ai tin. Usialang e sia e cảm động ni e心肝，我一路行，我一路行，我一路找一個代表的歌聲。有啥物人就是人甲你做伴，有啥物甘願愛你的無線，我一路行，我一路看，日子過去，無剩我一個點聲，我找到了，這相信我，講予你聽，伊叫啥物名？伊叫耶穌，天父全能的上帝，愛我，聽我一世人嘛袂離開我，我找到了，我找到了，這相信我，講予你聽，伊叫啥物名？伊叫耶穌，
天父全能的上帝，伊真爱我，听我一世人嘛袂离开我。跟你来去甲大家，我找到啦，我找到啦，就相信我，讲好你听，伊叫啥物名？伊叫耶稣，天父全能的上帝，伊真爱我，听我一世人嘛袂离开我，嘛袂离开我。Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Masih ada sukacita? Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia adalah Raja segala raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari tepuk tangan ketika pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dalam musik yang memuliakan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segalanya. Mari angkat tangan kita mau bersorak bagi Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala nama.
Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh John Tau Robin. Kuasa Tuhan sungguh tak terbatas. Semua yang ada di dunia ini dapat Dia lakukan. Apa yang kelihatan mustahil di mata manusia, tapi di mata Tuhan, itu hal yang sangat mungkin terjadi. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hidup. Dia adalah Raja segala Raja. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala pergumulan kita di hadapan-Nya. Biarlah Tuhan yang ikut campur dalam segala rintangan ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita mau katakan, di saat ku tak berdaya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama dengan segenap hati kita naikkan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita berdoa.
percaya bahwa Engkau berserta dengan kami. Mujizat itu nyata, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Itulah yang menjadi dasar iman kami. Kami percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan apapun, termasuk mengubah hati orang. Ya Tuhan, saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan menegur, mengingatkan kami sekali lagi. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan kami mau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami sebagai murid-Mu Tuhan Yesus, kami juga mau melakukan hal yang sama. Tuhan, tolong kami dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar setiap perkataan firman itu sanggup masuk dalam hati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Ya, sekali lagi saudara semua, shalom. Kita bersyukur hari ini bisa kembali kita berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan ya. Berbahagialah untuk setiap kita yang masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin bisa bantu ditayangkan untuk PPT, khotbah. Tema kita hari ini adalah kasih yang mengubahkan. Saudara, hari-hari ini kita ditunjukkan ada banyak orang atau pihak antagonis. Ya, saudara tahu antagonis nggak? Ada yang tahu antagonis di sini? Antagonis itu kalau di film-film tuh biasanya dia sebagai orang apa? Orang jahat, gitu ya. Kalau protagonis tahu di film itu apa? Orang baik ya, tokoh utama biasanya. Nah, antagonis itu adalah lawan dari protagonis. Nah, hari-hari ini ya di negara ini mungkin di sekitar kita diperhadapkan ada banyak orang antagonis mungkin ya saudara ya. Ya saya nggak usah paparkan di sini lah, saudara sendiri mungkin udah tahu lah ya. Saudara-saudara, namun pada hari ini saya mau ajak kita merenungkan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen kepada mereka yang antagonis ini. Sikap kita sebagai orang Kristen kepada mereka yang jahat. Saudara, ini bisa siapapun ya saudara. Saat ini saya nggak tahu nih, di dalam hidup kita masing-masing apakah ada antagonisnya nggak? Ada nggak saudara? Di dalam konteks pekerjaan kita, konteks hidup kita, ada nggak antagonisnya? Ada? Ada, saudara malu-malu gitu, tapi di hati, iya ada contoh, ada itu dia. Mungkin begitu saudara ya. Saudara tentu ada. Nah, saudara tapi sebagai orang Kristen, apa yang menjadi sikap kita kepada mereka? Apakah kita berdoa kepada Tuhan, mengharapkan mereka binasa? Apakah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan binasakan mereka. Udah nggak layak hidup itu mereka. Apakah seperti itu kita orang Kristen berdoa, saudara? Nah, ini ya kita akan belajar dari Tuhan Yesus nih. Bagaimana ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan antagonis, saudara, dengan orang jahat. Bahkan nanti kalau kita lihat itu adalah kelas kakap, saudara-saudara. Ya, kelas kakap. Siapa itu sebenarnya, saudara? Zakeus. Ya. Saudara, kisah Zakeus ini adalah kisah kontras dari orang muda yang kaya yang saya bawakan dalam khotbah kira-kira 1 bulan yang lalu. Saudara masih ingat nggak khotbah tentang orang muda yang kaya? Yang masih ingat boleh coba lambaikan tangan. Masih ingat saudara-saudara? Ya, kalau udah lupa bisa buka di YouTube nanti habis pulang saudara ya. Saudara, kisah orang muda yang kaya ini dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sulit masuk surga. Dan pada akhirnya memang dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia lebih pilih uangnya daripada Tuhan Yesus. Itu orang muda yang kaya. Ya. Nah, Zakeus ini adalah kisah kontrasnya. Karena Zakeus juga orang kaya, super kaya. Tetapi Zakeus ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Ya. Jadi ini sama-sama orang kaya, tapi dua nasib yang berbeda, saudara. Nah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi kepada Zakeus ini? Sama-sama kita buka dari Alkitab kita, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, saudara, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, lalu demikian ya sampai ayat yang ke-10 yuk.
LHI memberikan perikop Zakeus. Ya. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua ya. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, ada Zakeus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Yang menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ngomel, saudara ya. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tapi Zakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang menyelamatkan yang hilang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebentar ya. Ya. Saudara, saya mau perkenalkan saudara siapa Zakeus ini. Karena ketika biasanya saudara dengar Zakeus itu dari sekolah minggu, apa yang biasanya teringat di kita Zakeus itu? Badannya pendek, terus panjat pohon, betul ya? Biasanya itu saja yang diingat oleh orang-orang Kristen tuh sejak sekolah minggu, badan pendek, panjat pohon. Nah sekarang saya mau paparkan lebih detail siapa sebenarnya Zakeus ini, saudara ya. Saudara mungkin setelah mendengar ini, saudara akan merasa marah, atau mungkin saudara bisa syok juga. Saudara akan melihat, saudara bayangkan kalau Zakeus ini hidup di Indonesia sekarang, saudara. Saudara, kita mulai ya. Saudara perhatikan, saudara tahu nggak pemungut cukai itu? Udah cukup sering ya, kita kan di khotbah ini sering dipaparkan tentang pemungut cukai. Itu pemungut pajak, saudara ya. Jadi pemungut cukai itu adalah seorang yang mengambil pajak dari warga dengan sistem memeras, saudara. Lalu dia ambil, dia untuk kepentingannya, lalu dia akan berikan juga kepada penjajah Romawi. Jadi ini adalah orang-orang yang pro penjajah, memeras warga rakyatnya sendiri, saudara. Nah, Zakeus ini adalah bosnya. Dia adalah bos pemungut pajak, bos tukang peras, saudara-saudara. Saudara bayangkan betapa orang Israel sangat membenci seorang Zakeus ini. Dia memperkerjakan orang lain untuk mengumpulkan pajak, sementara dia terima hasil, dia ambil bagiannya, lalu dia berikan hasil pada orang Romawi itu sesuai ketentuan. Lalu Zakeus ini dia tinggal di Yeriko. Saudara, Yeriko itu adalah tempat yang baik bagi seorang pemungut pajak. Kenapa? Karena banyak pajak yang bisa ditarik di situ. Karena Yeriko itu merupakan rute perdagangan penting dari Yerusalem ke timur. Itu melewati kota Yeriko ini. Jadi ini adalah kota yang padat. Saudara, di mana-mana kalau kota yang padat, kota yang sibuk, ada banyak aktivitas ekonomi di situ pasti banyak pajak yang bisa diambil. Dan juga Yeriko ini adalah kota di mana pusat dari banyak kekayaan lokal, seperti misalnya kebun balsem dan lain-lain. So, saudara-saudara, Zakeus adalah kepala pemungut cukai yang ada di Yeriko. Jadi nggak mengherankan jikalau Zakeus ini dia sangat kaya raya. Hasil apa? Memeras orang lain. Saudara, terhadap orang seperti ini yang narik pajak, yang untuk kepentingan sendiri memeras saudara-saudara, untuk kepentingan penjajah, gimana perasaan saudara? Saudara akan salaman nggak dengan orang seperti ini kalau misalnya dia datang di sini? Saudara salaman sama dia nggak? Gimana saudara? Mungkin enggak saudara-saudara ya. Wah, mikir-mikir nih kalau mau salaman begitu ya. Saudara, kalau dia sekarang ada di Indonesia, mungkin nggak aman juga tuh rumahnya saudara-saudara. Ya. Saudara, Zakeus, saudara-saudaraku, adalah seorang bos tukang peras, bos kepala pemungut pajak yang tidak baik.
Ini adalah benar-benar antagonis kelas kakap. Ya, antagonis yang kelas kakap. Nah, sekarang kita lihat saudara, saat Tuhan Yesus itu melintasi Yeriko, Zakeus itu ingin bisa melihat Tuhan Yesus. Dia ingin bisa melihat Tuhan Yesus. Ini sebetulnya hanyalah rasa penasaran saja dari Zakeus. Dia itu nggak bisa melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek, saudara. Jadi karena itu dia panjat pohon. Karena Tuhan Yesus sangat terkenal, dia bisa lakukan mukjizat, itu banyak orang yang suka. Ya. Saudara, kadang, ini sebelum saya lanjut ya saudara, saya akan terangkan dulu di sini, bahwa kadang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang ketika itu, mereka itu datang ke gereja, mereka itu cuma penasaran aja. Mereka penasaran siapa sih Tuhan Yesus, mereka ingin tahu Tuhan Yesus siapa, saudara, dengan latar belakang apapun itu. Kadang bisa orang yang berdosa, orang yang buat salah, dari latar belakang macam-macam, mereka datang ke gereja. Mungkin gak dengan sungguh-sungguh ingin berjumpa Tuhan, gak sungguh-sungguh ingin beribadah, tapi dia hanya penasaran saja. Gitu ya. Maka saudara, seharusnya kita sebagai orang Kristen, kalau ada orang-orang siapapun itu saudara ya, latar belakang apapun itu, mungkin dia pernah melakukan banyak dosa, dia datang ke gereja, mestinya kita itu menerima mereka. Amin. Mestinya kita welcome sama mereka. Saudara, jangan kita jadi orang Kristen yang sudah langsung menilai atau menghakimi duluan. Saudara tahu ini siapa? Ini adalah Mahatma Gandhi, tokoh yang cukup terkenal di India. Saudara, tahun 1869 dia lahir sampai 1948 dia meninggal. Satu kali Mahatma Gandhi ini di dalam kesaksiannya, dia bercerita, dia itu pernah datang ke sebuah gereja. Saudara, Mahatma Gandhi ini pakaiannya pakaian adat, saudara-saudara. Pakaian adat yang, ya saudara tahu lah pakaian adat orang India ya saudara ya. Nah, dia satu kali datang ke gereja, itu gereja orang kulit putih. Itu gereja bule. Ya, ketika Mahatma Gandhi ingin datang karena dia baca Alkitab, dia ingin tahu Tuhan Yesus ini seperti apa sih, dia pengen ibadah. Datang, tapi sayang sekali ketika dia datang sampai di depan gereja, kemudian Asir itu langsung stop. Lu jangan masuk ke sini, ini bukan tempatmu. Diusir, saudara-saudara. Mahatma Gandhi diusir oleh Asir gereja, saudara. Hanya karena apa? Karena tampilannya seperti ini berbeda dengan orang-orang jemaat pada umumnya. Mahatma Gandhi pergi, dan perkataan Mahatma Gandhi yang sangat terkenal adalah ini, saudara. Saya sangat menyukai Kristus Anda, tapi saya tidak menyukai orang Kristen Anda. Orang Kristen Anda itu sangat tidak mirip dengan Kristus Anda. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus, dia sangat mengagungkan Tuhan Yesus karena dia baca Alkitab, tapi dia sangat tidak menyukai orang Kristen. Menurutnya orang Kristen itu sangat tidak mirip dengan gurunya. Enggak mirip banget dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam perkataannya secara tidak langsung dia ingin berkata begini, jika setiap orang Kristen di dunia hidupnya itu sesuai dengan ajaran Kristus, maka tidak akan ada orang yang tidak mengikut Yesus. Saudara, perkataan yang menusuk sekali. Kira-kira begini, kalau semua orang Kristen di dunia hidupnya kayak Tuhan Yesus, maka seluruh dunia ini, semua manusia di dunia ini sudah jadi percaya Yesus itu. Saudara, perkataan ini perlu menjadi evaluasi untuk setiap kita orang-orang Kristen. Dan inilah yang sebetulnya kita mau pelajari hari ini, saudara. Kita mau teladani Tuhan Yesus. Saudara, khotbah hari ini adalah untuk kita semuanya, termasuk untuk saya. Saya terlebih dahulu sudah menggali dan saya diingatkan, disadarkan oleh Tuhan melalui firman ini. Saya sudah diberkati terlebih dahulu, dan sekarang saya mau bagikan nih sama saudara-saudara. Khususnya ketika kita bertemu dengan pihak antagonis, gimana sih sikap kita sebagai orang Kristen? Saudara, janganlah kita termasuk dalam perkataan ini, saudara. Mahatma Gandhi malu, saudara, orang Kristen, tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Itu sedih sekali. Saudara, kita lihat ya, saudara, tadi kan kita balik lagi ke Zakeus tadi ya. Zakeus, penjahat kelas kakap, bosnya tukang peras, dia panjat pohon.
Dia ingin melihat Tuhan Yesus seorang seperti apa. Saudara, dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, menginap di rumah itu menunjukkan adanya kasih yang besar. Kalau kita sampai bisa nginap di rumah seorang, berarti ini orang dekat dan aku ingin berteman sama dia. Aku mengasihi dia. Kan begitu, saudara. Saudara, ini yang kemudian memantik amarah warga rakyat Israel pada saat itu. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, saudara-saudara. Saudara, ini hal yang gak mengherankan. Saya mengerti sekali kemarahan rakyat warga Israel pada saat itu ketika Yesus mau menginap di rumah penjahat kelas kakap yang memeras orang, yang sudah merugikan banyak sekali orang, saudara, untuk demi kepentingan penjajah Romawi. Saya bisa mengerti itu. Tapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia punya cara pandang yang berbeda. Tuhan Yesus tahu Zakeus ini penjahat kelas kakap, suka peras orang, tapi Tuhan Yesus, dia tahu apa yang bisa membuat Zakeus ini berubah. Yang menjadi goal dari Tuhan Yesus adalah aku mau penjahat kelas kakap ini berubah. Aku mau dia bertobat. Kalau kalian semua ingin hukum dia kan? Kalian ingin hakimi dia kan? Tapi kalau aku mau dia bertobat. Dan Tuhan Yesus tahu, saudara, bukan dengan nasihat, bahkan omelan atau judging yang bisa mengubah hidup orang. Tetapi yang bisa mengubah hidup orang apa, saudara? Kasih. Kasih yang bisa mengubah hidup orang. Saudara, jangan artikan begini, saudara. Jangan, saudara, setelah dengar ini, jangan saudara menafsirkan, saya mengajarkan, apakah mengampuni koruptor, ya, jangan hukum mereka, kasihi mereka saja. Enggak, saudara, ya. Kalau saudara mengikuti Instagram saya, saudara pasti akan tahu kalau saya adalah salah satu orang yang berdiri di barisan terdepan yang sangat mendukung RUU perampasan aset, saudara-saudara. Itu harus segera disahkan, saya setuju koruptor harus dihukum, dan banyak sebetulnya semua pihak juga mendukung itu, saudara-saudara. Jadi saya setuju harus ada RUU itu, ada hukuman itu, ya. Tapi yang jadi poin Tuhan Yesus di sini, yang kemudian saya mau bagikan pada saudara-saudara adalah Tuhan Yesus ingin orang jahat bertobat. Coba sama-sama katakan bertobat. Bertobat, saudara. Saudara, RUU perampasan aset itu bakal ubah tingkah laku mereka luar saja. Karena mereka takut hilang hartanya, tapi itu belum tentu akan mengubah hatinya. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Dia bisa ubah tingkah laku, tapi ini udah berubah belum? Belum berubah, belum tentu dia akan bertobat. Nah, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus kepada Zakeus adalah dia ingin Zakeus hatinya bertobat, saudara. Tuhan Yesus menginap di rumahnya. Kasih. Nah, kita lihat apa yang menjadi respon Zakeus, ya. Saudara, Zakeus dia segera turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, saya bayangkan di sini, ini di ayat 6 ini, Zakeus dia sambil meneteskan air mata. Saya membayangkan itu, saudara. Inilah the exact moment Zakeus itu dia bertobat. Terjadi titik balik di dalam kehidupan. Karena dia merasa, ya aku ini jahat. Tuhan Yesus kudus. Tuhan Yesus itu terhormat, baik, kudus. Kok mau ya tinggal di rumah saya yang seperti ini? Saya yang adalah banyak sekali perbuatan jahat saya. Kok Tuhan Yesus mau ya tinggal di rumah saya? Saudara, inilah the exact moment Zakeus itu berubah. Dan itu nampak di ayat yang ke-8 buktinya. So, kita akan melihat bahwa Zakeus ini benar-benar berubah, bertobat. Karena setelah dia bertobat, dia buktinya saudara lihat. Dia mau memberikan setengah hartanya sama orang miskin. Lalu kemudian apalagi saudara? Dia ganti rugi 4 kali lipat kepada siapapun yang dia sudah pernah rugikan. Saudara, saya mau kasih tahu ini sekilas info untuk saudara ya, bahwa hukum Taurat pada saat itu. Jadi gini, misalnya ini hukum yang mengatur saat itu ya, saudara, di Israel. Misalnya si A merugikan si B. Maka menurut hukum Taurat di dalam imamat
pasalnya yang ke-6 ayat 5 dan Bilangan 5 ayat 7, dia cukup kembalikan nominal yang dia pernah rugikan, ditambah plus seperlima, ditambah seperlima saja. Contoh, si A merugikan si B 100 juta, cepat Tiau, saudara ya. Maka menurut hukum pada saat itu, si A, dia cukup mengembalikan 100 juta plus seperlimanya 20 juta. Dia rugikan 100 juta, dia cukup kembalikan berapa? 120 juta, selesai. Perkara selesai, saudara. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus setelah dia bertobat. Contoh dia merugikan orang 100 juta, dia kembalikan 400 juta, saudara-saudara. Dan itu kepada tiap orang. Saudara, di mana akan menemukan orang kaya dari hasil duit yang tidak halal itu bisa melakukan hal seperti ini, saudara? Saudara, di mana akan menemukan itu? Biasanya, saudara, orang-orang model yang seperti ini, orang yang modelnya seperti itu, ya, itu uangnya sudah dicuci habis, saudara-saudara. Udah jadi tanah, udah jadi perumahan, udah jadi mana-mana. Udah disimpan mungkin di Swiss, di mana-mana, saudara. Udah dicuci habis pokoknya, udah nggak ada di sini, saudara. Saudara, di mana mungkin, saudara, uang kayak gitu tuh dikembalikan lagi tuh mana mungkin, saudara-saudara. Oh, saudara, tapi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu gimana cara ubah hati orang. Ya. Zakheus bisa melakukan hal seperti ini bukan paksaan loh, saudara-saudara. Ini sukarela dari hatinya. Saudara, ini karena dia sudah mendapatkan kasih Kristus yang ada di hatinya. Saudara, saya tahu mungkin banyak orang bilang, saudara, orang yang kayak gini nggak layak dikasihi. Soalnya saya nggak tahu nih bagaimana dengan saudara. Saya ketika menggali bagian firman ini, saya ketika betul-betul masuk di dalam konteks cerita ini, saya juga adalah tipikal yang mengatakan, ya Tuhan, Zakheus ini kan jahat sekali ya Tuhan ya. Soal obrolan saya sama Tuhan. Karena situasinya juga agak-agak mirip dengan situasi sekarang kita ini. Saya ngobrol-ngobrol sendiri sama Tuhan. Dan di situ Tuhan mengajarkan saya. Saudara, kira-kira Tuhan itu ingin bilang bahwa sebetulnya semua manusia itu hatinya sama. Saya teringat konten di Instagram yang saya pernah nonton, saudara. Kira-kira konten itu pengen ngomong gini. Ini bukan saya yang bilang, saudara ya. Tapi ini ada konten Instagram yang bilang gini. Kalian yang salahin mereka korupsi. Apakah kalian yakin waktu kalian nanti jadi pejabat, kalian gak korupsi? Saudara, kontennya ngomong kayak gitu, saudara ya. Kalian sekarang sih menentang korupsi. Kenapa? Karena kalian gak dapat kesempatan aja. Coba kalian udah duduk di situ. Korupsi juga kalian itu. Nah, itu bukan saya ngomong, saudara. Itu konten yang ngomong, saudara. Kira-kira. Saudara, saya diingatkan Tuhan bahwa pada dasarnya hati manusia semua itu sama. Egois. Rakus, serakah, self-centered, saudara-saudara. Cuma belum dapat kesempatan aja. Ketika udah dapat kesempatan, saudara, kalau kita lihat sekarang yang duduk jadi pejabat-pejabat itu kan dulu juga adalah aktivis, saudara, yang juga demo-demo dulu tahun 90-an itu juga demo yang mengatakan menentang korupsi, tapi yang sekarang setelah jadi pejabat, ya udah begitu, saudara. Saudara, ini intinya yang saya ingin sampaikan pada saudara, semua manusia itu sama. Saudara, termasuk mungkin diri kita masing-masing. Tuhan Yesus tuh bisa melihat sampai ke dalam hati kita itu. Saudara, terlepas dari apa yang kita lakukan, jabatan apa kita sekarang ini, Tuhan Yesus melihat hati kita. Dan Tuhan Yesus ingin ubah hati kita yang terdalam itu. Ketika Tuhan Yesus melihat penjahat kelas kakap, yang Tuhan Yesus lihat adalah hatinya. Tuhan Yesus dia mau ubah hatinya. Dan dengan cara apa mengubah? Dengan kasih, saudara-saudara. Enggak bisa dengan cara yang lain. Engkau dengan hukuman, engkau dengan cara mungkin mau hukum mati kayak atau apa, itu enggak bisa ubah dia, saudara-saudara. Tapi yang bisa mengubah adalah kasih Kristus yang bisa mengubah orang. Dan saudara, saya mau mengajak kita, saudara, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, mari kita tuh berharap orang jahat bertobat daripada berharap mereka binasa. Amin.
Saudara, ini dalam antagonis, dalam konteks hidup kita masing-masing, tentu ada antagonisnya. Saudara, jangan berharap mereka binasa. Jangan saudara berdoa, Tuhan kutuki mereka, Tuhan binasakan mereka. Saudara, jangan berdoa seperti itu bukan ajaran Yesus. Amin. Saudara, ajaran Yesus adalah saudara berdoa, berharap mereka bertobat. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Zakeus juga engkau bisa pulihkan hatinya. Maka yang sekarang ada di sekelilingku ini juga bisa. Saudara berharap orang jahat bertobat. Dan jikalau ada kesempatan, saudara pancarkan kasih Kristus pada mereka. Pancarkan kasih Kristus lewat tutur katamu, lewat tindakanmu, engkau jadi contoh, engkau jadi teladan. Itu saudara perlu ingat ketika saudara bertemu dengan antagonis. Zakeus aja Tuhan bisa ubah hatinya. Apalagi orang-orang yang ada di sekelilingku ini. Saudara doakan. Saudara, saya mau sharingkan sedikit kisah nyata. Yang mungkin saya lupa saya pernah sampaikan di sini, atau di khotbah PMKK, atau di PI, tapi saya sampaikan lagi. Saudara, teman saya di Surabaya dulu. Ya. Saudara, dia cerita sama saya bahwa ya dia tuh punya koko, dia 2 bersaudara. Lalu dia punya papanya itu adalah seorang yang kurang baik ya saudara, tidak baik bahkan. Karena sering pulang malam, mabuk-mabukan, emosinya nggak stabil, bisa pukul istri, begitu. Dan itu akhirnya sifat yang seperti itu tuh mempengaruhi sampai 2 anaknya. Termasuk teman saya ini dan kokonya. Juga sifat mereka jadi keras, wataknya itu keras dan sebagainya. Tapi yang luar biasa itu adalah mamanya, istrinya. Istrinya itu saudara, tiap malam dia berlutut, dia berdoa. Dia doakan suaminya. Dia doakan 2 anaknya. Meskipun istrinya diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya. Enggak tahan dengan suami yang seperti itu. Saudara, itu antagonis nyata dalam kehidupan keluarganya. Tapi dia tiap malam dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Dan dia tetap menunjukkan kasih. Dia tetap mengasihi itu suaminya. Mengasihi 2 anaknya, saudara-saudara. Yang sudah remaja pada saat itu. Dia doakan. Suatu beberapa tahun seperti itu. Bertahun-tahun. Dan pada akhirnya satu kali, saudara, saya nggak usah cerita detailnya, satu kali suaminya itu saudara bertobat. Suaminya itu kemudian dia berlutut di depan istrinya, lalu dia minta ampun, dia minta maaf dengan tangisan. Bertobat, berubah suaminya. Dan sejak itu kedua anaknya, salah temanku juga hidupnya berubah. Kebetulan temanku ini waktu itu dengan saya juga sering ke gereja bareng pelayanan begitu. Saudara, yang saya mau sampaikan pada saudara bahwa saudara jangan remehkan kuasa doa. Saudara jangan meremehkan berdoa. Saudara, lagu yang tadi ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, saudara, itu beneran itu. Saudara ketemu dengan orang-orang antagonis, ketemu dengan orang-orang sulit yang mungkin ada di hidupmu yang sangat dekat dengan engkau. Saudara doakan dia, saudara jangan berharap dia binasa, saudara. Harap dia bertobat. Kalau engkau harap dia binasa, maka hatimu itu sebenarnya sudah berdosa, saudara. Hatimu itu sudah tidak betul. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengharapkan mereka itu bertobat. Mengharapkan mereka itu berubah. Dan jika ada kesempatan, saudara, pancarkanlah kasih Kristus itu kepada mereka. Amin. Ada amin, saudara-saudara. Ya. Jadi mulai doakan mereka yang antagonis, saudara. Amin. Jangan kita kutukin mereka, amin. Doakan mereka. Saudara, itu yang ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus, saya dalam obrolan pribadi dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan saya, terus doakan mereka ya Robin ya. Lu jangan kutuki mereka, lu doakan mereka. Hati mereka itu yang harus diubahkan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saudara, hal kedua yang akan kita pelajari ini adalah seputar pertobatan. Ya. Apa itu pertobatan, saudara? Saudara, pertobatan itu adalah pertemuan. Saudara perhatikan ya. Pertobatan itu adalah pertemuan antara kesadaran diri yang jahat dengan kebesaran kasih Tuhan. Saudara, kita lihat, Zakeus itu begitu mengalami kasih Tuhan, dia bertobat from inside out. Saudara, kita lihat di sini ya, pertobatan itu baru akan terjadi saat ada 2 situasi ini.
Saudara lihat, situasi pertama adalah kita sadar, aku adalah seorang yang jahat. Aku berdosa. Itu situasi pertama yang harus ada. Saudara harus tahu saudara ini jahat. Saudara sadar kalau saudara ini juga banyak dosanya, ada egois, dan lain-lain di sini. Baru harus ada situasi yang kedua. Situasi yang kedua itu apa? Kita sadar bahwa kasih Tuhan itu begitu besar menerima kita. Ketika dua situasi ini bertemu, lahirlah pertobatan. Saudara nggak bisa salah satu aja. Kalau saudara nggak pernah merasakan diri saudara berdosa, saudara hanya merasa diri saudara itu baik-baik saja. Aku nggak ada dosanya, aku nggak ada salahnya, aku benar kok. Tapi saudara mendapatkan, kasih Tuhan itu besar, tapi saudara nggak merasakan diri saudara berdosa, saudara nggak akan bertobat itu. Saudara nggak bertobat itu. Kasih Tuhan itu seperti nggak ada apa-apanya untuk saudara. Itu nggak ada nilainya. Karena saudara akan begitu menghargai kasih Tuhan yang begitu besar kalau saudara sadar diri saudara itu betapa berdosa. Baru engkau bisa menghargai anugerah. Demikian juga kalau situasinya adalah saudara merasa diri saudara berdosa, tapi saudara tidak sadar kalau Tuhan itu menerimamu, Dia mengampunimu. Nasibmu bisa berakhir seperti Yudas Iskariot yang bunuh diri, atau mungkin dia akan menjadi orang yang makin jahat, saudara. Itu ya. Saudara, jadi pertobatan baru akan terjadi saat ada dua situasi ini. Saudara ini kalau saya mau kesaksian, saya dulu bertobat, kira-kira Agustus tahun 2010 itu titik balik. Agustus tahun 2010 di dalam sebuah ibadah KKR, itu juga saya ada di dalam dua situasi ini. Saya menyadari diri saya ini berdosa, saya merasa diri saya gelap sekali, ada banyak hal yang tidak benar dalam diri saya. Tapi di saat yang sama saya merasakan Tuhan Yesus aneh cinta sama saya. Sangat mengasihi saya. Saudara, disitulah air mata ini turun. Air mata ini menetes, di situ saya merasakan inilah pertobatan. Saya ingin sekarang benar-benar hidup saya berubah untuk Tuhan. Saudara itu. Jadi sekarang pertanyaan nih untuk saudara-saudara. Saudara pernah nggak ada di dalam dua situasi ini? Ini sekarang refleksi untuk diri kita nih. Saudara sadar diri saudara betapa kita ini berdosa, betapa kita ini jahat. Yang mungkin tidak nampak ke orang keluar. Tapi di dalam hati ini egois. Di dalam hati ini prideful, sombong, dan lain-lain. Apakah saudara juga sadar bahwa Tuhan sudah menerima engkau? Berbahagia untuk saudara-saudara jikalau engkau sudah ada di dalam dua situasi ini. Dan engkau bertobat. Kalau engkau belum bertobat, saudara-saudara, maka saya belum ada di dua situasi ini, saya berdoa. Saudara bisa mengalami pertobatan itu. Saudara, jikalau engkau sungguh bertobat, maka itu harusnya akan ada buktinya. Coba katakan kanan kiri, soalnya katakan itu perlu ada buktinya ya. Amin, itu harus ada buktinya. Saudara, Zakeus, begitu dia bertobat, kita lihat buktinya apa? Dia memberikan setengah hartanya sama orang miskin, lalu dia ganti rugi 4 kali lipat, saudara. Zakeus ini adalah seorang yang sangat menuhankan uang, tapi ketika dia bertobat, dia melakukan hal yang 180 derajat. Ada perubahan radikal, itu bertobat, saudara. Saudara, orang yang bertobat tentu akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Perubahan radikal. Yang awalnya dia itu setidaknya dari hati ini. Yang awalnya ketika dia melihat ini dosa, dia nyaman, tapi sekarang aku sudah nggak suka. Ketika aku melakukan itu, nggak nyaman, nggak bisa tidur aku. Ketika aku lakukan dosa itu. Pusing kepala aku nggak nafsu makan. Soalnya itu yang saya pernah alami seperti itu. Ketika saya melakukan dosa, saya nggak nafsu makan, tidak ada sukacita, nggak nyaman rasa hidup ini. Rasanya kok kayak gini hidup ya, Tuhan ampuni saya. Saudara, itu ada ketidaknyamanan dalam diri kita ketika kita habis melakukan dosa, saudara-saudara. Setidaknya itu dulu yang terjadi. Memang kadang kita bisa jatuh bangun, tapi ada perasaan yang tidak suka sama dosa, tidak nyaman. Dan itu harusnya nampak dalam bukti, saudara. Nampak dalam kehidupan kita, dalam tutur kata, dalam tingkah laku harusnya nampak. Kalau misalnya kita sudah bilang, aku sudah bertobat, tapi di dalam fakta hidup, perkataan kita itu masih perkataan yang toksik,
perkataan yang merendahkan orang dan kita merasa nggak bersalah sama hal itu, saudara, itu pertanyaan, engkau sudah bertobat atau belum? Maka pertanyaan yang sebelumnya adalah, sudah pernah ada di dua situasi ini belum, saudara? Karena kalau engkau mau bertobat, engkau harus ada di dua situasi ini, baru engkau bisa bertobat, saudara. Oke? Saudara-saudara, Tuhan Yesus, sebagai penutup ini ya, Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan Yesus dia datang untuk mencari orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa, termasuk kita semua. Jadi sekarang kita jangan bikin pembedaan lagi ya, amin. Jangan kita bilang, orang yang ini bolehlah diselamatkan Tuhan. Yang itu boleh, tapi yang ini nggak layak diselamatkan ini. Ya, yang ini nggak cocok masuk surga ini. Kok jadi kita yang nilai, saudara? Kok jadi kita yang nilai? Kita bukan Tuhan, kita bukan hakimnya. Dan jangan lupa, kita juga sama jahatnya. Semua manusia juga berdosa. Hati kita itu, saudara, sudah berdosa. Kita egois, kita prideful, kita juga ada kesombongan, kita sakit juga. Saudara, ini gereja di dalam rumah sakit, saudara-saudara. Saudara, maknanya, saudara, ini memang sebetulnya gereja ini adalah rumah sakit rohani, saudara. Saya pernah sampaikan khotbah di sini, bahwa semua yang datang di sini adalah pasiennya Tuhan Yesus. Jadi kita sekarang sesama pasien, janganlah kita saling bertikai. Harusnya saling menguatkan, amin. Sesama pasien itu saling menguatkan, saudara-saudara. Di rumah sakit ini ada komunitas cancer, share and care. Itu komunitas, saudara, sama-sama sakit dan sama-sama saling menguatkan. Ketika ada orang yang kelihatannya dia tidak normal, dia bisa menangis, merengek, kita bisa ngerti. Gitu. Saudara, sama, ini kita semua pasien yang sakit, yang sekarang duduk di sini mendengarkan khotbah, yang sedang dalam tahap proses penyembuhan oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita itu mau saling gandeng tangan, kita saling support. Bukan saling menghakimi. Lu kayak gini, ya, lu nggak jadi contoh, malah digosipin lagi orang. Jangan kayak gitu, saudara-saudara. Ya, jangan engkau tunjuk orang lain terus. Tunjuk dirimu sendiri, saudara. Amin. Coba sekarang tunjuk diri sendiri begini. Gini, coba tunjuknya gini, saudara. Tunjuk diri sendiri. Saudara, kita dulu yang berubah. Ya, amin. Kita dulu yang berubah, bukan orang lain dulu. Saya dulu yang berubah. Saya dulu yang berubah, saudara. Kita dulu yang berubah. Nah, saudara, kalau kita udah berubah, kita udah bertobat sama Tuhan, saudara, maka kita akan punya kemampuan untuk bisa memahami orang lain. Ya, saudara, dua situasi ini ya, saudara. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, ayo, saudara. Saya yakin begini, kalau kita udah bertobat, meskipun kadang kita masih bisa berpikiran yang tidak baik, kita masih bisa berpikiran yang nggak benar tentang orang lain, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan terus mengarahkan kita ke sini. Ayo berharap orang jahat bertobat daripada berharap mereka binasa. Beneran, saudara-saudara. Ini antagonisnya ini bisa jadi ada di keluargamu sekarang. Antagonisnya ada di orang di tempat kerjamu sekarang. Atau dimanapun dia. Dalam konteks negara bahkan. Saudara, ada banyak antagonis di dunia ini. Kenapa? Wajar saja karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sistemnya sudah berdosa. Saudara, tapi sekali lagi, saudara, kita itu nggak suka dengan sistemnya, dengan budayanya. Kita nggak suka dengan perlakuan tindakannya. Tapi jangan kita tidak suka dengan orangnya. Amin. Jangan kita nggak suka dengan orangnya. Kita harus kasihi, kita harus cintai orangnya. Kita harus bisa coba pisahkan antara orangnya dengan perbuatannya. Antara orang-orang ini dengan sistemnya. Ya, dengan tindakannya. You harus bisa pisahkan itu, saudara. Baru you bisa melihat bahwa orang ini, Tuhan Yesus juga kasih dia. Tuhan Yesus mau ubah hatinya dia. Sekali lagi, saudara, berharap orang jahat bertobat. Jangan berharap mereka binasa. Pancarkan kasih Kristus pada mereka. Jikalau engkau hidup seperti ini, tadi ini, engkau sudah bertobat, lalu engkau juga mengharapkan orang jahat yang lain bertobat, barulah engkau itu adalah
murid Kristus yang sejati. Saya berdoa gini, Roh Kudus terus mengingatkan firman Tuhan ini kepada saudara dan juga kepada saya. Ketika kita pikirannya sudah mulai tidak benar, Roh Kudus akan terus ingatkan kita lagi kepada firman Tuhan ini. Saudara, jadi jadilah murid Kristus yang sejati. Inilah inti khotbah kita pada hari ini. Jadilah murid Kristus yang sejati. Sungguh-sungguh engkau bertobat. Dan berharap orang jahat lainnya juga bertobat. Dengan memancarkan kasih Kristus kepadanya. Amin, saudara. Kita berdoa orang-orang sekeliling kita, dunia kita menjadi dunia yang lebih baik. Dan itu harus dimulai dari kita dulu. Mari kita berdoa. Ya. Semua kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mencerna lagi firman Tuhan yang disampaikan, yang baru saja disampaikan ini. Saudara, yang pertama-tama engkau lihat dirimu sendiri. Apakah saya ini adalah seorang yang sudah bertobat? Apakah saya meratapi dosa-dosa saya? Apakah saya bisa melihat betapa saya ini gelap, egois, hal-hal yang tersembunyi yang orang lain gak bisa lihat, sombong. Saudara, terbuka kepada Tuhan. Gak ada yang tersembunyi untuk Tuhan. Tuhan, dia datang ke dunia ini, dia mau menyembuhkan engkau. Dia mau menyelamatkan engkau. Saudara, berdoa secara pribadi kepada Tuhan sekarang. Apakah engkau sekarang marah terhadap satu orang atau dua orang, beberapa orang, antagonis di dalam hidupmu? Apakah engkau sekarang mungkin benci sama orang-orang ini? Engkau tidak suka dalam hatimu yang terdalam, engkau tidak suka sekali dengan orang-orang ini. Saya mengajak saudara saat ini kita berdoa untuk orang-orang itu. Saudara, Tuhan mengasihi orang-orang itu yang engkau gak suka itu. Tuhan mau ubah dia. Tuhan mau ubah hatinya. Dia sayang mereka juga. Sama seperti dia juga sayang sama engkau. Dia orang yang ada di keluargamu mungkin. Orang-orang yang ada di lingkunganmu. Saudara, Tuhan sayang mereka. Saudara, doakan mereka saat ini. Doakan sungguh-sungguh. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, doakan mereka. Tuhan, kami rindu mereka bisa bertobat. Tuhan, kami gak ingin mereka binasa. Kami gak ingin mereka mati dengan keadaan mereka seperti ini yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, jamah hati mereka. Dan Tuhan, pakailah kami agar kami bisa menunjukkan kasih kepada mereka-mereka ini. Ampuni kami dan mampukanlah kami, Tuhan. Ampuni hati kami yang suka menghakimi orang lain, yang secara sadar atau tidak sadar kami punya hati yang membenci. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkanlah hati kami ini. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus terus menggemakan, menggelisahkan hati kami dalam 1 minggu ini, dalam kalau bisa sampai seumur hidup kami, firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih kepada Tuan Tarum yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi musuh kita. Kita mau berdoa untuk musuh kita. Dan kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa menjadi negara yang takut akan Tuhan. Wakil-wakil rakyat bisa lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita naikkan pujian ini. Pulihkanlah negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri. Anugerah-Mu, ampunilah kami. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan bangkit berdiri, katakan, Tuhan pulihkanlah negeri kami. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sungguh-sungguh katakan, berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkanlah negeri kami.
Ampunilah semua dari kami. Ampuni bangsa ini. Kami mohon Tuhan dengar doa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk negara kita saat ini. Kembali kita doakan kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup bisa mengubah hati orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, jajaran tertinggi sampai pejabat-pejabat menteri dan turunan-turunannya. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang sekarang ada di DPR, wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kami rindu melalui momen yang terjadi belakangan ini. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, sentuh hati mereka. Tuhan, kami rindu jika ada anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan di Senayan. Anak-anak Tuhan ini yang boleh memancarkan kasih Kristus, yang boleh menjadi teladan dan berkat untuk orang-orang yang ada di sana. Tuhan, pulihkanlah sistem-sistem negara kami ini. Tuhan, kami rindu bahwa ada kebijakan-kebijakan yang lahir, adalah kebijakan-kebijakan yang benar-benar bersih, transparan, jujur. Kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat Tuhan. Tuhan, secara manusia kami mungkin pesimis, secara manusia kami hopeless, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berdaulat di negara ini. Kami memandang kepada Engkau. Kami melihat pada Engkau. Bahwasanya Engkau juga berjuang untuk negara ini. Engkau mengasihi negara ini. Kami bisa melihat bukti-bukti di mana Engkau bergerak secara luar biasa di negara ini. Dalam hal memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara ini secara politik, secara hukum, secara ekonomi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pulihkanlah negara kami. Dan ya Tuhan, bangkitkan juga kesadaran dalam diri kami sebagai murid Kristus. Supaya kami tidak jadi skeptis ya Tuhan. Supaya kami bukan menjadi orang yang tidak peduli dengan hal yang terjadi di negara kami. Tuhan, kami adalah murid-murid Kristus yang juga terpanggil untuk peduli dengan negara ini. Peduli dengan situasi yang terjadi, bukan karena kepentingan kami, tapi karena memang kami ingin menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Kami peduli dengan negara ini. Kami peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, bangkitkan kasih kesadaran dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami orang-orang Kristen. Biarlah kami bukan orang-orang Kristen yang hanya mementingkan diri, yang hanya mencari kenyamanan diri. Tapi biarlah kami orang Kristen, kami juga mau belajar mempedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kami, negara kami. Tuhan, saat ini kami mau doa bersatu hati untuk gereja Kalam Kudus seluruh Indonesia dan juga sekolah Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Engkau yang membentuk gereja dan sekolah ini bukan kebetulan. Engkau membentuknya dengan tujuan agar bisa jadi garam dan terang dunia. Tuhan, berikan hikmat pada para pemimpin di sinode, di yayasan.
bisa mengarahkan gereja jalur yang benar, terus berada di jalur yang benar, dan boleh semakin bisa menjadi garam dan terang dunia. Hamba-hamba Tuhan rohaniwan, Tuhan berikan hikmatlah kepada setiap kami para hamba Tuhan, pengurus, majelis. Jikalau ada yang tidak betul, mohon Tuhan yang bisa arahkan kembali. Tuhan tegur dengan seseluasa mungkin. Tuhan lembutkan hati kami, agar kami bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kami mau laksanakan. Tuhan berdoa untuk setiap jemaatmu tempat ini yang punya pergumulan, yang punya masalah, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, ataupun relasi yang sedang bermasalah dengan beberapa orang. Tuhan, hambamu memohon belas kasihanmu, Engkau intervensi, Engkau turut campur tangan untuk memulihkan. Ketika rohmu ada dalam hati kami ya Tuhan, rohmu akan membangkitkan kasih dan damai sejahtera. Bila roh itu yang boleh bekerja dalam diri kami, itulah awal pemulihan itu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan seruan kami ini, dan juga terimalah persembahan kami ini. Engkau yang berkenan menerima, dan Engkau yang menguduskannya, Engkau yang memakai untuk jadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hati pikiranmu kepadanya saat ini. Sebelum engkau pulang meninggalkan tempat ini, arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu, memberkati hidupmu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Oke, saudara semua shalom, selamat hari Minggu. Ya seperti biasa ini agak berjarak semua ini ya. Silakan boleh kasih salam jabat tangan kanan kiri depan belakang gitu ya. Katakan selamat hari Minggu. Ya Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya. Ya. Oke.
Boleh ditayangkan wartanya. Saudara, ibadah kita minggu depan ya akan dibawakan, dikotbahkan oleh Pendeta Suparman Leong dari GKY Medan ya, dengan temanya adalah Kingdom Business. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam beberapa hari ini dan sebenarnya juga sebenarnya kalau kita ikuti rangkaian khotbah Injil Lukas ini, kita akan melihat bahwa setiap nats khotbah yang hari Minggu itu kok cukup sama ya, agak relevan dengan situasi yang kita alami begitu ya. Saudara, padahal saya susun tema ini udah jauh-jauh hari saya susun tema-tema ini, saudara ya. Tapi inilah pekerjaan Tuhan gitu. Kadang-kadang mungkin waktu kita datang kita datang mendengar khotbah gitu ya. Oh, firman Tuhan ini kok pas sekali di aku ya. Saudara, itu Roh Kudus yang bekerja ya. Karena Roh Kudus dia ingin berbicara kepada setiap kita. Karena itu setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu jangan kita lupakan begitu aja. Tapi betul-betul kita catat, kita simpan di hati kita, ingat betul-betul. Karena itulah perkataan Tuhan kepada setiap kita. Jadi saudara, minggu depan Kingdom Business apa nih? Apalagi yang Tuhan ingin bicara sama kita. Ya, biarlah kita tetap setia datang beribadah pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Next. Terus ya saudara-saudara, ini bagi siapa ini di sini yang masih belum mengurus untuk atestasi, saya mendorong saudara-saudara untuk bisa segera mengurusnya. Oke, next. Ya, harap saudara perhatikan jadwal pelayanan saudara. WL, saudara stop dulu di situ ya, saudara lihat ya, WL, pianis, basis, ini pelayanan saudara. Ya, kalau saudara nggak bisa, harap saudara bisa ngomong ya dengan Ko Asyong agar kita bisa cari penggantinya jauh-jauh hari. Oke, next. Persembahan minggu lalu, kebaktian umum, belum, sekolah minggu gitu ya, dan misi diakonia. Oke. Kehadiran jemaat minggu lalu, kebaktian umum, dan sekolah minggu. Oke, itu saja kan yang wartanya ya? Ya, demikian saja warta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.